Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi kita pada mata kuliah analisis kompleks ya. Jadi pada minggu ini kita masih membahas bab pertama mengenai sistem bilangan kompleks, dan kita akan mulai pembahasan kita yaitu mengenai geometri bilangan kompleks. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian ingat, bahwa terdapat korespondensi satu-satu antara himpunan bilangan kompleks dengan himpunan titik-titik pada bidang kartesian atau bidang XY. Bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y ini dapat kita padankan dengan titik X, Y di bidang datar, begitupun sebaliknya. Pada bidang XY, sumbu mendatar atau sumbu X dinamakan sebagai sumbu nyata, sedangkan sumbu tegak atau sumbu Y dinamakan dengan sumbu hayal. Nah, bilangan kompleks X0 ditambah Y0 ini juga dapat diidentifikasi sebagai vektor pada bidang datar yang berpangkal di titik 0,0 dan berujung di titik X0, Y0. Selain itu, kita akan mengenal dua istilah yaitu mengenai modulus dan argumen. Nah, untuk sembarang bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y, modulus Z yang ditulis dengan, di situ seperti tanda mutlak ya. Nah, jadi modulus Z ini didefinisikan sebagai panjang vektor Z. Jadi, bisa kita menghitung modulus Z dari bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y itu adalah akar dari penjumlahan masing-masing kuadrat X dan Y, atau akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Sedangkan untuk argumen Z, ditulis dengan arc dalam kurung Z, ini didefinisikan sebagai salah satu sudut manapun yang dibentuk oleh vektor Z dengan sumbu nyata positif. Jadi, argumen dari bilangan kompleks X plus Y ini adalah sudut theta. Sedemikian rupa sehingga, jika kita hitung, sin theta sama dengan Y dibagi modulus Z, dan cos theta sama dengan X dibagi modulus Z. Mari ingat kembali bahwa X dan Y ini merupakan bagian real dan bagian nyata dari bilangan kompleks X plus Y. Sekarang kita perhatikan gambar di sebelah kiri ya. Nah, di sini ada sumbu mendatar yang kita sebut dengan sumbu nyata, sedangkan sumbu tegak itu sebagai sumbu hayal. Maka, untuk suatu bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y, bayangan di sumbu nyatanya diwakili oleh X dan bayangan di sumbu hayalnya yaitu diwakili oleh Y. Selain itu, kita juga bisa membayangkan Z ini sebagai sebuah vektor yang berawal di titik pusat 0,0 dan berakhir di titik X, Y. Nah, di sini modulus Z itu kita definisikan tadi sebagai panjang vektor ya, atau panjang dari titik 0,0 sampai dengan titik X, Y. Nah, sekarang kalau kita hitung argumen Z. Argumen Z di sini tadi kan ada salah satu sudut manapun yang dibentuk oleh vektor Z dengan sumbu nyata positif ya. Jadi cara menghitungnya dari sumbu nyata positif, jika kita tarik sudut berlawanan dengan arah jarum jam, maka argumen Z kita hitung positif, sedangkan jika berlawanan arah jarum jam, maka kita hitung negatif. Dan ingat kembali bahwa jika theta ini menyatakan argumen dari bilangan kompleks X plus Y, harus terpenuhi sin theta sama dengan bagian hayal dibagi modulus Z, dan cos theta-nya adalah bagian nyata dibagi modulus Z. Sekarang ada beberapa catatan yang harus kalian ingat. Jika X sama dengan X plus Y adalah bilangan real, berarti nilai Y di sini 0 ya, maka modulus Z itu sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, ini sama dengan definisi nilai mutlak untuk suatu bilangan real X. Sedangkan modulus Z juga bisa kita nyatakan sebagai jarak antara bilangan 0 dan bilangan Z. Sedangkan jarak antara sembarang dua bilangan kompleks Z dan W, jika Z kita nyatakan sebagai X0 ditambah Y0 dan W sebagai X1 ditambah Y1. Nah, ini sama saja seperti kalian menghitung jarak antara dua titik dari titik X0, Y0 dengan titik X1, Y1. Sehingga kalau kita hitung jarak antara bilangan kompleks Z dan W itu sama dengan menghitung modulus dari Z dikurangi W.
Dan hasilnya sama dengan akar dari X0 dikurang X1 kuadrat ditambahi 0 dikurang Y1 kuadrat. Selanjutnya yang harus kita perhatikan bahwa argumen 0 ini tidak dapat kita definisikan. Terlebih lagi, kita tidak bisa menentukan argumen dari 0 karena kita tidak bisa juga menghitung sudut yang dibentuk antara sumbu X positif dengan titik pusat 0,0. Selanjutnya, argumen bilangan kompleks bukanlah suatu besaran yang tunggal. Artinya, untuk setiap bilangan kompleks Z yang bukan 0, itu mempunyai tak hingga banyaknya argumen yang khusus, yang berbeda dengan satu yang lainnya dengan kelipatan 2pi. Dan untuk sembarang bilangan kompleks Z bukan 0, nilai utama argumen Z ini didefinisikan sebagai nilai tunggal argumen Z yang berada di antara negatif pi dan pi. Nah, nilai untuk argumen utama ini dibedakan dengan argumen biasa, yaitu diawali dengan huruf kapital A. Jadi, arg Z dengan huruf kapital A itu merupakan argumen utama dari bilangan kompleks Z. Sehingga, argumen dari Z itu sama dengan argumen utama Z ditambah 2K kali Pi, dengan K merupakan anggota bilangan bulat. Mari kita ingat kembali cara menghitung sudut di dalam koordinat kartesian. Ingat ya, bahwa searah jarum jam itu kita hitung negatif, sedangkan berlawanan arah jarum jam kita hitung positif. Ini diberikan beberapa sudut-sudut istimewa di dalam koordinat kartesian. Perhatikan ya, jadi kalian kalau kita menghitung nilai sinus dan nilai kosinusnya, perhatikan grafik di sebelah kanan. Sekarang kita perhatikan teladan 11 di layar. Diberikan bilangan kompleks Z sama dengan negatif akar 12 dikurang 2i. Kita gambarkan dan tentukan modulus serta argumen dari Z. Untuk menghitung modulus Z, ingat kembali bahwa modulus Z itu adalah akar dari bagian nyata dikuadratkan ditambah bagian hayal dikuadratkan. Nah, pada bilangan Z sama dengan negatif akar 12 dikurang 2i, kita tahu bahwa bagian nyatanya adalah negatif akar 12 dan bagian hayalnya adalah negatif 2. Sehingga diperoleh modulus dari bilangan kompleks Z itu sama dengan 4. Lalu, untuk menghitung argumen dari Z, kita perhatikan dulu gambar dari bilangan kompleks Z. Jadi, kalau kita lihat di sini, nilai X-nya adalah negatif akar 12 dan negatif 2 sebagai nilai Y-nya. Jadi, untuk menggambarkan bilangan kompleks tersebut, kita cari titik negatif akar 12, negatif 2. Lalu untuk menghitung argumen Z, kita bisa menghitung nilai argumen Z itu dengan cara menghitung sudut yang searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Jika kita hitung searah dengan arah jarum jam, maka perhitungan kita nilai sudutnya adalah negatif. Sehingga di sini untuk menentukan nilai argumen Z, jika kita misalkan sebagai theta, harus terpenuhi sin theta sama dengan negatif 2 per modulus Z. Jadi bagian hayal dibagi dengan modulusnya diperoleh negatif setengah, dan kosinus tetanya adalah bagian nyata dibagi modulusnya atau negatif akar 12 dibagi 4 sehingga diperoleh negatif akar 3 per 2. Nah, theta yang memenuhi kedua sifat ini tentunya yaitu ketika nilai theta sama dengan negatif 5pi per 6 atau kelipatannya sebesar 2pi. Jadi, kalau kita hitung argumen utama dari Z ini adalah negatif 5pi per 6, sedangkan argumen Z-nya itu adalah negatif 5pi per 6 ditambah 2K kali Pi, di mana K ini adalah bilangan bulat. Selanjutnya, mari kita cari Z sedemikian sehingga modulus Z ini 2 dan argumen Z ini adalah pi per 4. Misal, Z sama dengan X plus Y. Karena theta tadi adalah argumen Z sama dengan pi per 4 dan modulus Z-nya sama dengan 2,
maka sinus theta haruslah sama dengan akar 2 per 2 dan nilainya sama dengan Y per Z modulus Z, di mana Y ini adalah bagian hayalnya, dan kosinus theta itu harus sama dengan akar 2 per 2 dan ini nilainya sama dengan bagian nyata dibagi modulus Z, sehingga diperoleh bagian hayalnya adalah akar 2 dan bagian nyatanya juga akar 2. Jadi bilangan kompleks Z yang memenuhi itu adalah akar 2 ditambah akar 2i. Lalu kita lihat beberapa sifat modulus, di antaranya bahwa modulus Z itu akan sama dengan modulus negatif Z dan akan sama dengan modulus dari sekawan Z. Lalu, modulus dari Z kurang W, karena tadi ini menyatakan selisih atau jarak antara bilangan Z dan bilangan W, maka nilainya akan sama dengan modulus W dikurang Z. Lalu, modulus Z dikuadratkan itu sama dengan modulus dari Z kuadrat dan nilainya akan sama dengan perkalian Z dengan sekawan Z. Yang keempat, perkalian dari Z dan W, jika kita hitung modulusnya itu akan sama dengan perkalian masing-masing modulus Z dan modulus W. Yang kelima, modulus dari pembagian Z dan W itu akan sama dengan modulus Z dibagi modulus W selama W-nya itu bukanlah bilangan 0. Yang keenam, nah ini merupakan bentuk ketaksamaan segitiga ya. Jadi modulus Z ditambah W itu haruslah kurang dari sama dengan modulus Z ditambah modulus W. Yang ketujuh, modulus dari modulus Z dikurang modulus W tentunya akan kurang dari sama dengan modulus Z dikurang W. Dan yang kedelapan, modulus Z dikurang modulus W akan kurang dari sama dengan modulus dari Z ditambah W. Sekarang kita perhatikan teladan ke-13. Tunjukkan bahwa persamaan dari modulus Z ditambah I itu sama dengan 2. Ini merupakan lingkaran dan tentukan pusat serta jari-jarinya. Pertama, kita misalkan Z itu sebagai bentuk X ditambah Y. Nah, maka persamaan modulus Z ditambah I sama dengan 2 dapat kita tulis menjadi modulus X ditambah Y ditambah I sama dengan 2. Atau, jadi kalau kita pisahkan bagian nyata dan bagian hayalnya, kita peroleh modulus X ditambah I dikalikan dengan Y plus 1 itu sama dengan 2. Nah, modulus dari X ditambah I dikali Y plus 1 itu kan sama dengan akar dari bagian nyata dikuadratkan atau X kuadrat ditambah bagian hayal dikuadratkan atau Y plus 1 kuadrat. Sehingga diperoleh akar dari X kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 2. Jika kita kuadratkan kedua ruas, maka diperoleh X kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat itu sama dengan 4. Nah, ini kan sudah berbentuk persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0, negatif 1 dan memiliki jari-jari 2. Jadi kalau kita gambarkan untuk persamaan modulus Z ditambah I sama dengan 2, kita bisa mencari titik-titik pada lingkaran. Nah, itu titik-titik pada lingkaran itu dinyatakan sebagai Z dan bilangan negatif I itu diwakili dengan titik 0, negatif 1. Sehingga jika kita punya persamaan modulus Z ditambah I sama dengan 2, berarti kita akan mencari titik-titik yang berjarak dari titik 0, negatif 1 memiliki jarak 2, yaitu lingkaran berpusat di 0, negatif 1 dengan jari-jari 2. Kita lihat contoh selanjutnya. Jadi jika kita ingin menentukan semua titik yang memenuhi persamaan bagian hayal dari I ditambah sekawan Z itu sama dengan 4. Tentunya yang pertama kita misalkan dulu Z-nya sebagai bentuk X ditambah Y. Maka sekawannya adalah X dikurang Y. Sehingga I ditambah modulus Z, sehingga I ditambah sekawan Z itu sama dengan X ditambah I dikali 1 min Y. Jadi ini setelah kita pisahkan bagian nyata dan bagian hayalnya ya. Oleh karena itu, persamaan dari I dalam kurung I plus sekawan Z itu sama dengan 4 menjadi 1 dikurang Y sama dengan 4. Karena bagian hayalnya adalah 1 dikurang Y. Oleh karena itu diperoleh nilai Y sama dengan negatif 3.
Jadi kalau kita gambarkan, itu adalah garis biru menyatakan garis Y sama dengan negatif 3, dan himpunan titik-titik yang memenuhinya adalah pasangan X, Y, di mana X-nya adalah sembarang bilangan real dan Y-nya selalu bernilai negatif 3 atau konstan di negatif 3. Oke, kita lanjutkan ke teladan 15. Tentukan bentuk kompleks dari X ditambah Y sama dengan 1. Jadi kalau kita misalkan Z sama dengan X plus Y, maka sekawannya yaitu X dikurang Y. Sehingga kita bisa menentukan nilai X dan nilai Y berdasarkan sekawan maupun bilangan kompleks Z-nya. Jadi kalau kita jumlahkan Z dengan sekawannya, maka kita peroleh 2X ditambah 0 ya. Sehingga nilai X itu sama dengan setengah dari penjumlahan Z dengan sekawannya. Sedangkan jika kita kurangkan Z dengan sekawan Z, maka kita dapatkan hasilnya akan sama dengan 2Y. Sehingga untuk mendapatkan Y itu sama dengan 1/2I dikalikan Z dikurang sekawan Z. Oleh karena itu, persamaan X ditambah Y sama dengan 1. Dengan mensubstitusikan nilai X dan nilai Y tadi, diperolehlah setengah dikali Z tambah sekawan Z ditambah 1/2I dikali Z dikurang sekawan Z itu sama dengan 1. Lalu dengan mengalihkan kedua ruas terhadap 2I dan dengan mengelompokkan yang dikalikan dengan Z dan dikalikan dengan sekawannya, maka kita peroleh bentuk kompleks dari X plus Y sama dengan 1 adalah 1 ditambah I kali Z ditambah negatif 1 tambah I kali sekawan Z sama dengan 2I. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bahwa geometri bilangan kompleks itu tidak hanya pada sistem koordinat kartesian. Bisa juga kita gambarkan dalam sistem koordinat polar atau kutub. Jadi untuk sembarang bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y, dia memiliki padanan X, Y atau titik X, Y di sistem koordinat kartesian dan memiliki pasangan titik R, theta di koordinat polar atau koordinat kutub, di mana R ini menyatakan modulus Z dan theta ini menyatakan argumen Z. Nah, sehingga untuk Z sama dengan X plus Y, dia memiliki bentuk polar atau bentuk kutub, yaitu Z sama dengan R cis theta, di mana cis theta ini merupakan penjumlahan dari cos theta dan I sin theta. Kita perhatikan, nyatakan bilangan Z sama dengan negatif 5 tambah akar 75I ke dalam bentuk polar. Tentunya kita pertama harus menghitung dulu nilai modulus dan nilai argumennya ya. Nah, nilai modulusnya atau R itu sama dengan akar dari bilangan bagian nyata kuadrat ditambah bagian hayal kuadrat, sehingga diperoleh modulusnya atau R-nya bernilai 10. Dan argumennya, karena tadi harus memenuhi sinus theta sama dengan bagian hayal dibagi modulus Z, dan cosinus theta-nya sama dengan bagian nyata dibagi modulus Z, maka kita harus mempunyai tangan dari theta haruslah sama dengan bagian hayal dibagi dengan bagian nyata. Sehingga theta bisa diperoleh dengan menghitung arkes tangan dari bagian hayal dibagi bagian nyata. Jadi theta yang dipenuhi yaitu sama dengan arkes tangan dari negatif akar 3 atau sama dengan 2pi/3 ditambah 2kpi, di mana k ini adalah bilangan bulat. Jadi Z yang memenuhi yaitu dalam bentuk koordinat polarnya dengan mengambil argumen utama dari theta tadi, maka diperolehlah bentuk polarnya, salah satunya adalah 10 cis 2pi/3. Coba kalian kerjakan dulu ya latihan 2 ini, dan nanti jangan lupa kumpulkan di kolom classroom latihan 2 ya. Selanjutnya, nah sekarang bagaimana cara menentukan akar persamaan dari Z pangkat 3 sama dengan 1? Nah ini setelah kalian membuktikan pernyataan yang ketiga ya, bahwa Z1 pangkat N itu harus sama dengan R1 pangkat N cis N theta 1 untuk Z1 sama dengan R1 cis theta 1. Maka nanti kalian bisa menggunakan persamaan tadi untuk menyelesaikan persamaan Z pangkat 3 sama dengan 1. Caranya bagaimana? Yang pertama kita nyatakan dulu Z ke dalam bentuk polar ya, yaitu dalam bentuk R cis theta.
Sehingga Z pangkat 3 itu sama dengan R pangkat 3 cis 3 theta. Lalu di ruas kanannya kita punya 1. Nah, modulus 1 itu kan 1, dan argumen 1 berarti kan sama dengan 0. Maka 1 bisa kita nyatakan dalam bentuk polarnya sebagai 1 cis 0. Sehingga persamaan Z pangkat 3 sama dengan 1 menjadi R pangkat 3 cis 3 theta sama dengan 1 cis 0. Artinya kita peroleh kesamaan bahwa R pangkat 3 sama dengan 1 dan 3 theta itu sama dengan 0 ditambah 2 Kpi dengan K anggota bilangan bulat. Sehingga kita peroleh R-nya sama dengan 1 dan theta-nya itu sama dengan 2/3 Kpi, di mana nilai theta ini bergantung pada K. Kita bisa pilih sembarang bilangan bulat. Kalau kita pilih nilai K sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk K sama dengan 0, maka kita peroleh theta satunya tentunya 0 ya. Untuk K sama dengan 1, diperoleh nilai theta-nya adalah 2pi/3. Untuk K sama dengan 2, diperoleh nilai nilai theta-nya 4pi/3. Nah, untuk K sama dengan 4, maka nanti yang diperoleh nilai theta-nya itu akan sama dengan kalau kita pilih nilai K-nya sama dengan 3, maka kita peroleh nilai theta-nya sama dengan 2pi, dan nilai 2pi ini akan sama dengan nilai theta sama dengan 0. Begitu pula seterusnya, kalau kita pilih nilai K-nya sama dengan 4, maka nilai theta-nya akan sama dengan 2pi/3, dan seterusnya. Jadi, akar-akar persamaan dari Z pangkat 3 sama dengan 1 itu hanya ada 3. Yang pertama yaitu Z1 sama dengan 1 cis 0 atau 1. Yang kedua yaitu 1 cis 2pi/3 atau negatif setengah ditambah setengah akar 3i. Dan Z3 yaitu 1 cis 4pi/3 atau sama dengan negatif setengah dikurang setengah akar 3i. Nah, inilah materi kita pada minggu ini. Nah, selanjutnya silahkan kalian kerjakan latihan 2 maupun latihan 3 yang dikumpulkan di kolom classroom latihan masing-masing ya. Ibu berikan waktu sampai tatap muka selanjutnya. Selamat mengerjakan dan semoga kalian selalu sehat dan makin semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.